Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Bagi yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel kami. Jangan di-skip ya, agar kalian tidak salah paham. Selamat menonton. Mengenal kisah penghuni Suffah. Kaum muslimin melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, menghadapi sejumlah masalah sosial. Kedatangan orang-orang yang kekurangan pasokan di wilayah pertanian, yang sangat berbeda dari wilayah gersang asli, menjadi faktor pemicu. Pada dasarnya, mereka membutuhkan bantuan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencari tempat tinggal. Persaudaraan atau Al-Muwahhah yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara Muhajirin dan Ansor merupakan solusi untuk mengurangi permasalahan di atas. Kaum Ansor mendedikasikan semua yang mereka bisa untuk membantu kaum Muhajirin. Namun, beberapa kaum Muhajirin masih membutuhkan tempat tinggal. Apalagi, intensitas gelombang hijrah tidak berhenti, terutama menjelang Perang Khandaq. Tak diragukan, jika kondisi ini mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memikirkan tempat berteduh bagi orang-orang miskin yang sudah menetap di Madinah. Asal bangunan Suffah. Waktunya telah tiba. Ketika perintah pengalihan kiblat datang dari arah Masjid Al-Aqsa ke arah Ka'bah, yaitu umat Islam menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa untuk sholat selama 16 bulan, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Akibatnya, tembok yang dulunya bagian depan, sekarang berada di belakang masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tempat ini diberi atap. Namun, kedua sisi tepinya masih terbuka tanpa dinding. Itu adalah tempat bernama Suffah, yang akan menjadi tempat tinggal kaum Muhajirin. Tepatnya, kita tidak tahu seberapa luas Suffah. Tapi yang jelas, tempat ini bisa menampung banyak orang. Karena, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengubah tempat ini, menjadi walimah atau acara makan, dengan 300 orang yang hadir. Meskipun beberapa yang hadir, terpaksa duduk di kamar beberapa istri Nabi yang berdempetan dengan masjid. Penghuni Suffah. Orang pertama yang tinggal di Suffah adalah kaum Muhajirin. Oleh karena itu, terkadang Suffah ini melekat dengan mereka, hingga juga dikenal dengan sebutan Suffatul Muhajirin. Tempat ini juga menjadi tempat persinggahan para utusan yang ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan keislaman mereka dan kerelaan untuk menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang dipercaya sebagai penanggung jawab orang-orang yang tinggal di Suffah, baik yang menetap jangka panjang dalam waktu yang lama, maupun yang sekedar singgah saja. Penghuni Suffah ini pun, bukan hanya kaum Muhajirin ataupun para utusan saja. Beberapa sahabat kaum Ansor juga tinggal di sana. Padahal, mereka memiliki rumah di Madinah dan memiliki harta yang cukup. Keinginan mereka untuk hidup zuhud adalah alasan mereka memilih untuk tinggal di Suffah. Di antaranya, Ka'ab bin Malik al-Ansori radhiyallahu anhu, Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu dan Harisah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Jumlah penduduk Suffah. Jumlah penduduk Suffah tidak stabil. Jumlah mereka akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang berhijrah ke Madinah. Namun, dalam kondisi normal, jumlah penduduk sekitar 70 orang, terkadang jumlah mereka meningkat tajam. Dalam satu kesempatan, hanya Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu yang menjamu 80 Suffah. Jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dijamu oleh para sahabat lainnya. Penyusun kitab Al-Hilyah, Abu Nu'aim, menyebutkan nama mereka secara bergantian. Di antaranya adalah Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Wasilah bin Aska, Salman Al-Farisi dan lain-lain.
Kesibukan penghuni Sufah, belajar ilmu agama, beribadah, dan berjihad. Orang-orang Sufah fokus belajar, beritikaf di masjid untuk beribadah dan membiasakan hidup dalam kemiskinan. Mereka selalu berdoa, membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayat dan berzikir. Beberapa dari mereka belajar membaca dan menulis. Hingga salah satu dari mereka memberikan busurnya kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, karena ia dianggap sebagai orang yang mengajarkan Al-Quran dan menulis kepada pemilik busur. Mengingat fokus mereka yang intens pada studi agama, tidak mengherankan bahwa kemudian menghasilkan orang-orang berpengetahuan yang luar biasa. Sebut saja dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal banyak menghafal hadis, atau sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, yang sangat tertarik dengan hadis fitnah. Namun, bukan berarti mereka tidak tertarik pada kegiatan masyarakat dan tidak tertarik pada jihad. Ternyata, beberapa dari mereka tewas dalam perang Badar, seperti Safwan bin Baidah, Hubaib bin Yasaf, Salim bin Umair dan Harisah bin Nu'man al-Ansori radhiyallahu anhum. Beberapa juga tewas di medan perang Uhud, yaitu Hanzalah radhiyallahu anhu, atau dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khoibar, perang Tabuk dan perang Yamamah. Mereka adalah penduduk Sufah. Mereka sangat memperhatikan ilmu dan ibadah. Rajin beribadah di malam hari, dan pejuang pemberani di siang hari. Pakaian dan makanan mereka. Orang-orang yang tinggal di Sufah terbiasa hidup dalam kemiskinan. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki cukup pakaian untuk menutupi seluruh tubuh mereka dan melindungi dari udara dingin. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Saya melihat 70 orang dari penghuni Sufah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenakan rida atau kain penutup bagian atas tubuh. Hanya mengenakan sarung atau hanya kisah saja. Mereka mengikatkan kisah tersebut pada leher mereka, ada yang menjulur sampai separuh betis, ada yang sampai mata kaki. Lalu dia menyatukannya dengan tangan karena khawatir auratnya terlihat. Demikian pula, makanan mereka tidak lebih baik dari kondisi pakaian yang mereka kenakan. Kurma kering adalah makanan yang biasa mereka makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sekitar segenggam, kurma, kepada satu orang setiap hari. Hingga sebagian dari mereka merasa perutnya panas, karena terlalu banyak memakan kurma kering. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberi mereka makanan yang lebih baik. Hanya saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memotivasi mereka agar kuat dan bersabar. Terkadang, mereka diundang untuk makan-makan atau dibawakan susu, atau terkadang juga mendapat hidangan istimewa, seperti sarit, bubur gandum dengan campuran minyak samin dan lain-lain. Perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penghuni Sufah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengunjungi mereka, menanyakan keadaan mereka, membimbing mereka, duduk-duduk bersama, mengarahkan mereka agar banyak membaca Al-Quran, memotivasi mereka untuk melihat dunia itu remeh, dan tanpa harapan untuk menangkapnya. Jika seseorang mengirim sedekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengirimkan semuanya kepada mereka. Jika beliau menerima hadiah, beliau akan mengirimkan sebagian, dan sisanya akan beliau gunakan untuk keperluan pribadinya, atau hadiah itu akan dinikmati bersama mereka. Ketika putrinya, Fatimah radhiyallahu anha melahirkan Hasan radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk memberikan kepada orang-orang dengan perak, seberat rambut Hasan yang dicukur. Dalam kisah Imam Ahmad rahimahullah disebutkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan kaum Sufah daripada keluarganya yaitu Fatimah. Wujud perhatian yang lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam
memerintahkan para sahabatnya yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih, untuk memberi sedekah kepada orang-orang Suffah. Berikut kisah penghuni Suffah yang sudah kami paparkan. Semoga bermanfaat dan menjadi penggugah hati untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.